Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusrin Nafis Tolani dari TRPL 2A Pagi. Kali ini saya akan membuat video vlog untuk pelaksanaan AAS praktikum pemrograman basis data. Oke, kita lanjut saja. Soal pertama, sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Pelanggan ada ID pelanggan sebagai primary key, dan nama, kota, dan tanggal registrasi. Buku ada ID buku sebagai primary key, judul, penulis, kategori, dan harga. Pesanan ada ID pesanan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, dan tanggal pesanan dan status. Detail pesanan ada ID detail primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID buku sebagai foreign key, dan jumlah. Manajemen toko ingin memberikan penghargaan kepada pelanggan setia dan juga ingin mengetahui tren penjualan buku. Pertanyaannya adalah, buatlah query SQL untuk menjawab permintaan berikut. A. Tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Di sini saya sudah membuat database toko buku online-nya, dan tinggal menjalankan SQL-nya saja. Kebetulan saya sudah membuat query SQL-nya juga ke dalam Word, jadi saya tinggal hanya menyalin saja untuk memperhemat waktu. Saya coba salin ya. Dan saya akan jelaskan. Select pelanggan, nama pelanggan, dan total jumlah dari detail pesanan dikali harga buku sebagai total belanja. Dari pelanggan sebagai P dan join pesanan sebagai PS on ID pelanggan pada pelanggan sama dengan ID pelanggan pada pesanan. Join detail pesanan sebagai DP on ID pesanan pada pesanan dan ID pesanan pada detail pesanan. Join buku sebagai B on ID buku di detail sebagai ID buku di detail pesanan sama dengan ID buku di buku. Group by ID pelanggan pada pelanggan, nama pada pelanggan. Untuk groupingnya, di mana totalnya adalah jumlah pada detail pesanan dikali harga buku lebih dari 500.000, dan kita urutkan dari yang terbesar dari terbesar hingga yang terkecil menggunakan descending. Kita jalankan. Ini adalah nama-nama pelanggan yang total belanjanya lebih dari 500.000. Pertama ada Lina Fitriani, ada Eko Saputra, ada Rina Herawati, ada Dina Cahyani, ada Siti Aminah, dan Bayu Pertama. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Oke, kita coba salin lagi ya. Select judul buku judul buku dan menghitung total jumlah pada detail pesanan sebagai total terjual. From buku B sebagai B, join detail pesanan sebagai DP, ID buku pada buku sama dengan ID buku pada detail pesanan. Join sebagai PS on di ID pesanan pada detail pesanan sama dengan ID pesanan di pesanan, di mana kategori bukunya adalah fiksi dan tahunnya adalah 2023. Kita grouping sebagai ID buku dan judul buku pada buku, dan kita urutkan dari terbesar hingga terkecil, dan batasnya adalah 5 karena kita mencari 5 buku. Kita jalankan. Di sini ternyata hanya 2 buku fiksi, cuman ada hanya 2 fiksi, yaitu The Night Library dan Cantik Itu Luka, dengan total terjual terbanyak. Oke. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, kita coba SQL-nya. Yang ini agak singkat, kita coba tuliskan saja. Select nama from pelanggan, di mana ID pelanggannya tidak ada di
tidak ada di pesanan. Oke, jadi pelanggan yang sama sekali tidak pernah memesan adalah Budi Santoso. Kita lanjut ke nomor 2. Sebuah perusahaan memiliki database kepegawaian untuk mengolah data karyawan departemen. Skema database-nya adalah departemen, ada ID departemen sebagai primary key, nama departemen dan lokasi. Karyawan ada ID karyawan sebagai primary key, nama lengkap, posisi, gaji, dan ID departemen sebagai foreign key. Proyek ada ID proyek sebagai primary key, nama proyek, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Tugas ada ID tugas sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, ID proyek sebagai foreign key, dan role. Departemen HRD membutuhkan beberapa laporan analisis yang kompleks. Pertanyaannya adalah, buatlah query SQL untuk menghasilkan laporan berikut. Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, kita ke database kepegawaian. Kita coba SQL-nya. Saya sudah membuat SQL-nya juga pada Word. Jadi saya tinggal hanya salin saja. Select nama departemen dan hitung jumlah karyawannya, di mana ID departemen ada pada karyawan yang ada di departemen sebagai jumlah karyawan dari departemen sebagai D. Oke. Ini nama departemennya dan semua jumlah karyawannya. Di sini tidak ada departemen yang tidak memiliki karyawan. Jadi semuanya punya karyawan. Kita lanjut ke B. Temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Saya sudah buat juga SQL-nya. Kita kalau singkat kita tulis saja. Select nama lengkap from karyawan, where gaji di atas rata-rata gaji. Error ya, ada yang salah. Tabel kepegawaian karyawan doesn't exist. Oh, saya salah di ini, tipe kelebihan A. Oke. Jadi nama-nama yang gajinya lebih dari rata-rata gaji seluruh karyawan adalah Andi Wijaya, Bunga Lestari, Hana Putri, dan Iwan Setiawan. Kita lanjut ke C. Tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, saya sudah membuatnya, tinggal saya salin saja. Select nama lengkap from karyawan, di mana ID departemennya ada di departemen dengan nama departemen IT, dan ID karyawannya tidak ada di tugas. Oke, kita coba. Jadi karyawan yang departemennya IT semuanya sedang mengerjakan proyek. Tidak ada karyawan yang departemennya IT yang tidak mengerjakan proyek. Oke. Kita lanjut ke nomor 3, sistem informasi akademik atau SIA. Sebuah universitas perlu mengotomatisasi beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan perhitungan nilai. Database SIA memiliki skema berikut. Mahasiswa ada NIM sebagai primary key, nama, total SKS, dan status. Mata kuliah ada kode MK sebagai primary key, nama MK, dan SKS. Nilai ada ID nilai sebagai primary key, NIM sebagai foreign key, kode MK sebagai foreign key, dan nilai huruf. Asumsikan koefisien nilai huruf ke bobot adalah sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, E sama dengan 0. Pertanyaannya adalah, A. Buatlah sebuah start prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 124 SKS. Jika ya, ubah kolom status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi.
Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal mahasiswa dengan NIM berapa berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM berapa belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, langsung kita coba saja SQL-nya. Saya sudah mencatat SQL-nya untuk menghemat waktu tentunya. Kita buat delimiter dulu. Create prosedur, proses kelulusan, input name, char 20, char ini salah ya, belum saya ganti, ini char 10 harusnya. Mulai, deklarasikan total SKS sebagai integer, ambil total SKS mahasiswa. Saya ambil total SKS mahasiswa ini, dan cek kelulusannya. Jika total SKS-nya lebih dari 144, maka update mahasiswa statusnya sebagai lulus dan memberikan pesan sebagai berikut. Oke, kita coba. Kita coba panggil store prosedurnya. Kal proses kelulusan. Misalkan saya mencoba NIM 043424011026. Oke, udah berhasil ya. Mahasiswa dengan NIM 4342401026 berhasil diluluskan. Karena total SKS-nya udah 144, maka dia lulus. Sekarang kita coba yang tidak lulus. Kita coba NIM yang 27. Mahasiswa dengan NIM 4342401027 belum memenuhi syarat. Ini tidak cukup ya teksnya, harusnya ini belum memenuhi syarat. Oke. Yang ke B, buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengambilkan nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus sigma S, SKS kali beban nilai, dibagi sigma SKS atau sum SKS. Kita delimiter, create function hitung IPK, input NIM, ini char 10, return desimal 4, desimal maksimalnya 2. Deterministik begin. Jika nilainya A, maka kembalikan 4, jika nilainya B, kembalikan 3, jika nilainya C, kembalikan 2, jika nilainya D, kembalikan 1. Selain itu, maka 0. Kita hitung rumusnya, N, kita masukkan SKS-nya, kita bagi SKS-nya, masukkan ke IPK. From nilai, join mata kuliah sebagai M, on kode MK nilai sama dengan kode MK di mata kuliah, di mana NIM nilai sama dengan input name. Kita kembalikan nilai IPK-nya, N dan delimiter. Oke, kita coba. Dan kita coba panggil function. Select hitung IPK. NIM-nya saya contohkan NIM saya sendiri 43440109. Oke, indeks prestasi kumulatif saya adalah 2,94. Berhasil ya hitung IPK-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Semua sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk menipis. Skema database yang relevan adalah produk, ID produk, ada ID produk sebagai primary key, nama produk, dan stok. Penjualan, ID penjualan, primary key, tanggal penjualan. Jika penjualan ada ID detail sebagai primary key, ID penjualan sebagai foreign key, ID produk sebagai foreign key, dan jumlah. Log stok rendah ada ID log sebagai primary key, ID produk sebagai foreign key, dan stok tersisa dan waktu peringatan. Pertanyaannya adalah, buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Triggernya harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan ke tabel detail penjualan. Fungsi triggernya adalah mengurangi nilai pada kolom stok jika berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Dan setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10.
Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok target, dan waktu saat peringatan dibuat. Kita buat Bapak produknya lebih dari kita ganti lebih dari 10 dulu ya, karena dia peringatan di bawah 10. Kita salin triggernya saja karena terlalu panjang. Ini bentar. Buat trigger update stok setelah penjualan, setelah insert ke detail penjualan untuk setiap barisnya. Kita deklarasikan sisa stok sebagai trigger, dan kita buat kurangi stok produk berdasarkan jumlah yang terjual, ambil stok terbaru setelah pengurangan, dan jika stok kurang dari 10, masukkan ke log stok rendah. Kita buat triggernya. Oke, error ya. Oh, saya sudah lanjut membuat triggernya. Kita hapus dulu triggernya. Kita buat lagi triggernya. Oke, sudah berhasil dibuat ya. Sekarang kita coba memasukkan, kita buat pesanan ya. Kita buat penjualan. Contohnya seperti gula, misalkan gula stoknya ada 40. Kita buat detail penjualannya pada tanggal yang sudah dibuat, dan produknya adalah gula. Kita buat penjualan gulanya adalah 20. Tadi stok gulanya 20. Tadi stok gulanya 40. Sekarang kita lihat sudah berkurang menjadi 20. Jadi berhasil ya. Dan jika sisa stok kurang dari 10, maka data baru harus ditambahkan ke dalam tabel log stok rendah. Oke, kita coba yang beras sisa 15 ya. Kita coba buat detail penjualannya agar dia kurang dari 10. Kita isi dengan tanggal yang sudah dibuat. Kita pilih beras dan kita buat supaya dia kurang dari 10. Awalnya 15, kita kurang 10 saja. Oke, kita masuk ke log stok rendah. Ada ya, sisa stok yang ada pada ID produk 4 atau beras itu sisa 5. Dia akan membuat data pada log stok rendah untuk memperingatkan bahwa stok sudah kurang dari 10 dan waktunya untuk menambahkan stok. Oke, itu saja sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.